Suku bunga Bank Indonesia itu diturunkan Ya. sampai 125 basis poin ya Pak ya, tapi tidak langsung tercermin kepada suku bunga perbankan secara Ya. keseluruhan. Dan kalau kita lihat malah geliat dari supply dan demand dari industri otomotif itu tidak sekencang tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Bahkan juga kalau saya lihat dari data-data penjualan otomotif, penjualan mobil, motor itu tidak secemerlang biasanya. Walaupun ada perbaikan lah ya di kuartal 3 atau kuartal 4 ya, kuartal 4 ini harapannya kalau nggak salah ya Pak. Apakah ini secara langsung mempengaruhi bisnis Anda Pak di 2025 ini? Gini, tahun 2024 total revenue kita atau sales kita itu kira-kira 5,5 triliun. Sampai ke kuartal ketiga September kita sudah mencapai 4,4 triliun. 2024, 2025 ini. Artinya 2025 ini sampai September sudah 4,4. Tahun lalu 5,5. Selisih kan 1 triliun gitu loh. Kalau 4,4 dibagi sampai September 9 bulan, saya 4,5 deh supaya ngitungnya gampang. 500 miliar per bulan. Miliar per bulan. Masih ada 3 bulan. Oktober, November, Desember. Berarti 6 ya? Nah, kurang lebih lah. Malah lebih bagus berarti performance Ya, 2025. target kita memang ingin mencapai tahun ini. Dari awal tahun sebetulnya kita udah mencanangkan bahwa revenue tahun 2025 ini target kita adalah di 6 triliun. Walaupun kemudian terjadi disruptif, penjualan roda 4 turun sangat dalam sebetulnya. Dan sebetulnya roda 2 untuk tahun ini kira-kira stabil lah, sama dengan tahun lalu. Gitu. Apa yang menurut Anda jadi faktor utama performance dari revenue perusahaan Anda di tahun ini masih cukup baik di tengah geliat daya beli terhadap otomotif juga tidak begitu oke gitu Pak di 2025 ini? Domestiknya mungkin mengalami penurunan. Tapi yang roda 4 ya untuk pasar ekspor mungkin juga ada penurunan tapi tidak banyak. Jadi sebetulnya masih oke. Ya. Ditambah dengan ekspor yang kita lakukan, jadi itu juga menambah. Ya. Dan kemudian dengan adanya produk-produk baru yang kita supply untuk customer-customer kita. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi itu juga membuat salah satu pendorong sehingga revenue kita bisa naik dibandingkan dengan tahun yang lalu. Pak Irianto, bagaimana Anda memandang tantangan konsolidasi produsen otomotif yang rasa-rasanya itu bisa mengubah pola supply dan bargaining power terhadap pemasok komponen? Tanggapan Anda? Gini, tetap aja walaupun industri otomotif mereka kan seperti di Jepang, dulu Toyota Daihatsu gabung dan sebagainya. Kemudian mereka juga membuat joint project misalnya dengan Suzuki dan sebagainya. Tetap mereka akan membutuhkan pemasok-pemasok untuk komponen. Karena tidak bisa semua komponen pun mereka produksi sendiri. Karena itu juga termasuk untuk sharing risk. Kalau semua dibuat, ya mungkin mereka bisa buat sendiri, tapi risikonya akan menjadi terlalu besar. Kenapa? Contoh, kalau hanya untuk melayani satu merek, volumenya jadi kecil kan. Ya kan? Betul. Tapi kalau disediakan oleh pemasok, dan kita bisa menyediakan ke merek A, merek B, merek C, the total volume kan akan besar. Kalau volume besar, biasanya kan cost-nya akan makin turun, makin kompetitif. Jadi saya pikir tetap dibutuhkanlah industri komponen itu. Pak Irianto, bagaimana Anda melihat perusahaan Anda dan effortnya dalam menjaga stabilitas margin, terutama menghadapi fluktuasi biaya bahan baku, baja, aluminium, resin, dan lain-lain. Mungkin yang saya juga kurang paham ya Pak, silahkan. Ya, tetap aja kita ini selama ini juga melakukan efisiensi, meningkatkan productivity. Harga material memang naik. Nah, kita berusaha untuk supaya misalnya bagaimana menurunkan rejection rate, rework, dan sebagainya. Sehingga walaupun harga material naik, tapi consumption-nya bisa kita kurangin. Itu salah satu cara. Bagaimana kita membuat
proses produksi menjadi lebih simpel. Sehingga walaupun mungkin dari segi material naik, tapi mungkin dari kos-kos yang lain seperti energi, logistik, dan sebagainya kita bisa turunkan. Jadi ya itu adalah kewajiban kita sebagai manajemen untuk tetap melihat bagaimana caranya agar target profitability bisa kita pertahankan. Karena investor kan pasti ngelihat revenue dan profitability-nya kan. Ya itu yang harus kita jaga. Bukan itu saja, customer pun sebetulnya lebih happy, lebih suka kalau suppliernya juga baik kondisi finansialnya. Kenapa? Karena ketika mereka mempunyai project new model dan sebagainya, mereka percaya bahwa vendor atau suppliernya bisa investasi untuk mendukung project mereka. Ya kan? Ya, betul. Kalau kita mengalami kesulitan, nggak bisa misalnya, kan mereka juga was-was. Jangan-jangan kita project mereka akan mundur. Jadi mau tidak mau masalah itu adalah harus kita pertahankan. Baik, baik. Pak Irianto, target jangka menengah dari DRMA dalam hal ekspansi pasar global, mungkin negara-negara ke depannya yang bisa menjadi prioritas pasar ekspor, seperti apa Pak? Tadi Anda bilang Amerika Serikat ya sudah gitu ya. Tapi yang tentunya sebenarnya masih banyak pasar-pasar non tradisional lainnya ya Pak yang bisa dieksplor untuk DRMA sendiri. Dalam roadmap ke depannya paling dekat kira-kira apa Pak? Ya sebetulnya ada banyak lah yang kita udah persiapkan. Tapi karena memang masih baru rencana, planning dan sebagainya, jadi belum banyak juga saya bisa ungkapkan. Kenapa kemarin misalnya Amerika? Karena biar bagaimanapun Amerika adalah pasar otomotif nomor 2 sesudah China. China itu kira-kira setahun 26 juta unit penjualan mobil domestiknya. Amerika itu 13 juta unit. Itu kira-kira nomor 2 gitulah. Sedangkan nomor 3 dan nomor 4-nya jauh sekali, itu 4 juta, 5 juta unit gitu. Jadi ya kita masih tetap mencari negara-negara mana dan memang sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang sedang kita lakukan.